Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang kehidupan keluarga dan gaya hidup. Adapun kelompok 5 beranggotakan saya sendiri, Iga Rahmatulillah. Yang kedua ada Adelia Ananda Putri. Yang ketiga ada Nisa Maulidania. Keempat ada Suci Nurul Hidayah. Yang pertama ada kehidupan keluarga di Prancis. Seperti masyarakat Eropa pada umumnya atau gaya hidup orang Barat, kehidupan di Prancis tidak jauh berbeda. Sebuah rumah akan dihuni oleh ibu dan ayah serta anak atau ditambah kakek nenek. Ini merupakan hal yang normal. Pada umumnya, seorang ayah akan bertugas mencari pekerjaan guna menafkahi keluarga, sementara seorang ibu mengurus pekerjaan rumah dan mendidik anak. Namun, semua ini berangsur mengalami perubahan sejak adanya gerakan kesetaraan gender oleh kaum perempuan sekitar tahun 1970. Sejak saat itu, seorang ibu bebas melakukan apapun yang dilakukan seorang ayah, seperti bekerja dan sebagainya. Sejak akhir tahun 1960 atau awal 1970, pola hidup keluarga di Eropa, khususnya Perancis, mengalami perubahan. Yang pertama, penurunan jumlah pernikahan. Yang kedua, peningkatan hubungan tanpa pernikahan. Yang ketiga, peningkatan jumlah perceraian. Keempat, penurunan jumlah kelahiran anak. Kelima, kenaikan jumlah keluarga dengan orang tua tunggal. Keenam, peningkatan jumlah orang yang hidup sendirian. Kehidupan keluarga di Indonesia hampir sama seperti di Prancis. Sebuah rumah di Indonesia juga akan dihuni oleh seorang ayah dan ibu serta anaknya atau tambahan nenek atau kakek atau sanak keluarga lain yang ikut tinggal. Pada umumnya, seorang ayah akan bertugas mencari pekerjaan guna menafkahi keluarga, sementara seorang ibu mengurus pekerjaan rumah dan mendidik anak. Pembagian peran dan maupun pembagian tugas rumah tangga yang adil di keluarga terkadang masih dipengaruhi oleh cara pandang masyarakat mengenai peran gender yang cenderung memposisikan wanita untuk selalu berperan pada wilayah domestik. Adanya diskriminasi gender pada kehidupan perkawinan ditunjukkan dengan adanya hak dan kewajiban suami istri. Di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 31 Ayat 3 yang secara tegas menyebutkan bahwa suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Serta Pasal 34, suami wajib melindungi istri dan istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya. Pernyataan dalam undang-undang tersebut bila ditelaah terdapat bias gender antara laki-laki dan perempuan yang memposisikan perempuan untuk lebih berperan pada sektor domestik. Sebenarnya upaya memperjuangkan hak-hak pekerja perempuan dan kesetaraan gender di Indonesia sudah ada sebelum kemerdekaan. Pola asuh di keluarga Prancis. Kebanyakan orang tua di Prancis tidak obsesif soal anaknya. Menjadi orang tua yang baik bukan berarti harus selalu mengabdi pada kebutuhan anak dan orang tua tidak perlu merasa bersalah soal itu. Ketika anak mulai bertingkah, maka mamanya akan mengeluarkan tatapan menegur. Orang tua Prancis berkata, "Kami yang membuat keputusan." Para ibu di Prancis tak ragu untuk mengatakan tidak pada anaknya dengan alasan bahwa anak kecil juga perlu belajar merasakan dan menghadapi frustasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adelia Ananda Putri. Di sini saya akan menjelaskan pola asuh di keluarga Perancis. Yang pertama, sejak bayi mereka sudah dititipkan pada tempat penitipan anak sehingga membantu anak untuk lebih cepat beradaptasi dan juga mandiri. Yang kedua, anak-anak Perancis sudah dibiasakan tidur di tempat tidurnya sendiri, bahkan sejak masih bayi sekalipun. Yang ketiga, orang tua Perancis lebih suka mengajak anak-anaknya mengeksplorasi alam. Dan yang keempat, anak sudah diberi tanggung jawab di usia dini. Lalu, pola asuh di keluarga Indonesia. Di Indonesia sendiri sudah memiliki banyak macam pola asuh yang diterapkan untuk anak. Masing-masing pola yang diberikan pasti memiliki sisi positif dan juga negatifnya, tergantung sudut pandang kita yang menilainya. Yang pertama ada pola asuh otoriter. Sistem otoriter adalah sistem pola asuh di mana orang tua mempunyai kekuasaan penuh terhadap anak tanpa ada alasan untuk tidak mematuhinya. Yang kedua, pola asuh demokrasi. Sistem demokrasi adalah pola asuh yang mana orang tua memberikan kebebasan kepada anaknya dan memberikan pengawasan yang baik dan mengarahkan anak-anaknya kepada hal-hal yang baik juga. Yang ketiga, pola asuh permisif. Sistem permisif adalah pola asuh orang tua yang memberikan kebebasan tanpa batas kepada anak.
tanpa diberikan arahan atau pengawasan yang baik kepada anak. Selanjutnya ada gaya hidup di Perancis. Orang Perancis akan memulai hari mereka sekitar pukul 7 pagi. Mereka sarapan dengan segelas kopi atau teh, sereal, roti yang dimentegai, ditambah selai, serta jus buah. Sang ibu akan mengantar anaknya pergi ke sekolah, lalu berangkat kerja. Dan sang ayah akan langsung pergi ke kantor. Sebagian besar wanita di Perancis adalah seorang wanita karir. Mereka memiliki kesibukan yang amat banyak sehingga anak-anak kadang makan malam di sekolah. Banyak orang tua di Perancis yang menggunakan jasa penitipan anak sekolah atau menyewa pengasuh untuk mengurus anak, khususnya ketika jam kerja tidak sesuai. Pukul 8:30 malam, anak-anak biasanya diharuskan pergi tidur. Orang-orang Perancis menganggap bahwa memiliki mobil adalah sebuah keharusan. Setidaknya mereka akan memiliki satu buah mobil untuk bepergian ke kota. Hidup kedaerahan hampir sulit ditemukan di sini. Anak-anak bahkan harus berangkat sekolah ke kota, begitu juga orang tua mereka yang bekerja. Usaha-usaha kecil kalau di Indonesia UMKM sudah menghilang. Yang ada hanyalah mal-mal yang berkembang hingga ke desa. Fasilitas publik yang modern memang mudah diakses. Sekitar 90% dari penduduk Prancis dapat mengaksesnya hanya sekitar 1 jam dari rumah mereka. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Maulidani. Saya Anissa Maulidania akan melanjutkan presentasi Adele mengenai gaya hidup di Prancis. Nah, orang-orang di Prancis itu untuk menghabiskan waktunya biasanya pergi ke kolam renang, ke perpustakaan, belanja, menonton acara, atau hanya main game. Nah, di sisi lain, remaja perempuan itu lebih tertarik dengan aktivitas seperti karaokean. Nah, untuk menghabiskan waktu libur mereka, orang-orang Prancis itu suka pergi ke pantai, laut, atau gunung. Tapi itu tidak berlaku ke semua warganya karena ada beberapa warga yang hanya tinggal di rumah. Nah, selanjutnya ada kebiasaan orang Prancis. Yang pertama itu semuanya roti. Orang Prancis itu sangat menyukai roti, apalagi roti baguette. Nah, kalau di Prancis itu nggak heran kalau ada orang yang pulang kerja, satu tangannya membawa baguette dan satunya lagi tuh udah ngegigit baguette, jadi dibawa di tangan terus sambil jalan sambil ngegigit gitu. Nah, terus mereka juga kalau misalkan makan terus sausnya itu enak. Nah, mereka bakal makan roti baguette itu sama sausnya sebagai makanan penutup mereka. Nah, lalu yang kedua ada little gourmands. Nah, di Perancis kita akan lebih sering melihat anak-anak memakan makanan orang dewasa. Anak-anak beruntung di negara ini dapat mencicip berbagai macam makanan yang membantu mereka untuk mengapresiasi makanan enak dari usia dini. Nah, anak-anak umur usia 3 tahun itu sudah diajarkan untuk makan bersama keluarga mereka secara formal namun masih santai. Nah, terus di usia 4 tahun mereka udah diajarkan untuk makan menu dari menu pembuka, menu utama hingga dessert. Nah, indera perasa mereka yang masih muda terekspos ke berbagai macam rasa yang mungkin merupakan asal-muasal mengapa masakan Perancis sekarang telah berevolusi menjadi masakan yang kita kenal sekarang yang merupakan salah satu masakan terenak di dunia. Yang ketiga ada gaya hidup yang sopan. Nah, jika ada seorang wanita yang baru keluar dari kafe dan ada seorang pria yang tidak ia kenal membantunya mengenakan jaket. Misalnya cuacanya dingin, terus ada seorang pria yang membantu memakaikan jaket. Nah, itu tuh mungkin di Indonesia dibilang mempermalukan. Nah, tapi di Perancis ini tidak akan dianggap seksis atau mempermalukan dan justru dianggap sebagai etika orang Perancis. Untuk menolak perlakuan semacam ini justru akan dianggap tidak sopan. Nah, yang keempat ada cipika-cipiki. Orang Perancis itu suka mencium pipi kiri dan kanan sebagai salam untuk orang yang mereka temui. Nah, seperti budaya cipika-cipiki di Indonesia kan tapi kalau di Indonesia kan cuma ibu-ibu ya biasanya perempuan, bukan ibu-ibu aja sih, biasanya antara perempuan atau perempuan. Nah, kalau di Perancis itu bisa wanita dan pria atau bahkan dua pria. Nah, tapi biasanya itu dilakuin sama mereka yang dari generasi lebih tua. Di beberapa bagian di Perancis, mereka bahkan melakukan ini sampai 5 kali. Lalu yang kelima ada solidaritas bersama. Nah, di Perancis itu tidak aneh kalau ngeliat ada dua orang yang tidak saling kenal, itu saling membantu atau menawarkan membantu menyeberangkan orang buta atau
membawakan barang-barang dari ibu-ibu tuanya. Di Indonesia juga sebenarnya sama seperti itu, kayak kayak gotong royong, kayak nggak perlu diminta tapi mereka sudah membantu. Nah, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Suci Nurul. Perkenalkan, nama saya Suci Nurul Hidayah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai kebiasaan orang Prancis. Yang keenam, ada aura negatif. Entah mengapa, tapi orang-orang Prancis biasanya memiliki aura yang cukup negatif. Misalnya saja kalau kamu mengajukan proposal proyek, kamu harus bersiap-siap menghadapi analisa-analisa dari para penontonmu yang akan menjabarkan resiko-resiko yang ada dan juga masalah-masalah yang akan dihadapi dengan proyek-proyek yang kamu ajukan. Contoh lainnya adalah apabila kamu mendapat nilai amin di dalam tes, siap-siaplah mendapat pertanyaan kenapa bukan A+, alih-alih mendapat tepukan apresiasi. Alasannya adalah karena orang Prancis percaya bahwa sekedar mengapresiasi hal-hal baik, namun mengacuhkan hal-hal negatif yang ada merupakan sesuatu yang naif. Penjelasan lainnya akan negativitas ini adalah karena orang-orang Prancis percaya bahwa melihat ketidaksempurnaan yang ada merupakan tanda-tanda dari kompetensi dan kecakapan. Jadi, saat kamu berurusan dengan orang Prancis, kamu perlu selalu siap akan adanya kritikan dan saat kamu justru mendapat pujian, ini sesuatu yang tidak biasa. Tujuh, plastik atau tas kertas. Di Prancis, kamu harus mengepak sendiri barang belanjaanmu. Beberapa supermarket lokal yang disebut supermarket biasanya menawarkan kantong plastik secara cuma-cuma. Sementara supermarket lainnya mungkin akan memintamu untuk membayar untuk mendapatkan kantong plastik dari bahan daur ulang yang dapat kamu gunakan kembali di masa mendatang. 8. Menghabiskan waktu. Orang Prancis lebih suka berlama-lama dalam hal tertentu. Kamu akan sering sekali melihat orang Prancis menghabiskan berjam-jam untuk menghabiskan secangkir espresso saja. Kebiasaan orang Indonesia. Toleransi serta sikap gotong royong yang begitu kental. Indonesia juga dikenal dengan sikap gotong royong serta toleransi yang tinggi. Semua saling membantu bila ada yang kesusahan, tidak membedakan agama, ras, suku golongan, dan lainnya. Saling bertegur sapa dan tersenyum. Kebiasaan saling menyapa dan tersenyum, meskipun terhadap orang yang tidak dikenal, pasti sudah sangat wajar di Indonesia. Indonesia terkenal dengan sikap ramah tamahnya, dan membuat orang nyaman karena merasa dihargai dan dihormati. Belum makan namanya kalau belum makan nasi. Salah satu keunikan masyarakat Indonesia, belum makan namanya kalau belum makan nasi. Belum kenyang dan belum puas kalau belum makan nasi. Entah waktu pagi makan roti, biskuit, buah-buahan, tetap bukan makan namanya kalau bukan makan nasi. Karena kebiasaan masyarakat selalu makan nasi, sehingga perut rasanya belum kenyang kalau bukan nasi. Entah lauknya apa, yang penting selalu ada nasi di sana. Untuk masalah waktu seringkali kurang on time. Jam karet seringkali masih berlaku di Indonesia. Seringkali di acara tertulis pukul 7, namun acara berlangsung pukul 7.30 menit. Kalau di Indonesia, hal tersebut masih sangat wajar. Jam karet masih menjadi kebiasaan kebanyakan masyarakat Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.